Ketahuilah jamaah bahwa umat Islam tidak kenal dengan hari ibu. Sekali lagi muslimin, kita nggak kenal dengan hari ibu. Kenapa? Karena semua hari kita milik ibu kita. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Pantaskah ibu kita yang hamil kita selama 9 bulan melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita, sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Hanya sehari, hanya sebuah hadiah, hanya ucapan terima kasih sekali dalam setahun. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku, wahai ibu. Apakah pantas ibu kita hanya dapat 1 hari? Kata Nabi SAW, Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Qila man ya Rasulullah. Celaka itu orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Qila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi aw ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Ya hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jamaah. Jamaah, pintu surga yang paling indah. Tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doa. Baik semua buat manusia. Antum bangun masjid, antum bantu anak yatim, sama orang tua sendiri nggak baik. Ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi di surga, oh ibu. Pernah ada seorang Belayan yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istri. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu.
Kalau kau mau kau jaga itu. Wallahi jamaah, nggak main-main urusan berbakti sama orang. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, mungkin nggak semuanya, itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala dia ada umat Islam di sana di Amerika. Anaknya teman dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu Fulana kemana? Korbankan jiwa dan raga untuk diriku yang kau cinta. Ibu, orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo, tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak tuh. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, doakan wa antum salimun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam, juru dakwah dalam kondisi antum diam, nggak bicara tapi antum bingung gimana mau jadi pendakwah. Dikatakan bil akhlak, dengan akhlak. Ada seorang suami istri bawa ibunya dari Timur Tengah sampai dibawa ke Amerika. Itu yang perempuan itu istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar, ditunggu suaminya pada pulang. Perawatnya itu heran melihat dia ini penampilannya tak seperti biasanya. Maka perawatnya penasaran, siapa yang sakit? Antum begitu peduli ya sama mertua antum. Ana sama ibu ana sendiri nggak tahu kemana ibu ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun ana kirim hadiah buat ibu ana. Wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Kasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibati fillah. Di surat ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca semua. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran walaupun tidak dalam mushaf tapi dalam HP. Terus mungkin coba yang punya HP dulu. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP
nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz download Quran terjemahan? Subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP, yang di-download adalah Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua, walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang kala datang mengatakan, Ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu, Ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh untuk berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya masuk ke dokter ini. Subhanallah, ibunya ini gila. Anak-anak muda belum nikah, dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia, sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak, kau bukan nak ngomong, kamu bohong, mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anak, ibu anak, sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan, tapi 10 bulan ceraikan. Ya karena seperti ini, anak lahir dari rahim. Dan seperti ini kelakuan dia, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Kalau dia ibu anak harus berbakti. Karena ibumu sakit apa? Ibu kena gula. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak seperti
ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu Ana gak tahu sama Ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Dan dia ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Seperti menyayangiku, berilah ia kebahagiaan. Apalagi ini di dunia. Allah katakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang. Aku punya 2 orang. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput, sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, ya Pak. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernah kau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jangan. Itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam sampai pagi, berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah, setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil, ketika dia harus tidur tak enak, makan pun
Ana melihat istri Ana sampai lemes ya. Anaknya begini. Lalu kita lupa. Kita sok sukses, mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha.